Halo Sobat Bahasa, selamat datang di podcast Bincang Bahasa, tempat kita menyelami kekayaan bahasa dan budaya Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang hangat diperbincangkan, yaitu akulturasi budaya asing dan dampaknya pada bahasa daerah di kalangan Gen Z. Di era digital ini, kita tak henti-hentinya disuguhkan dengan berbagai konten menarik dari berbagai belahan dunia. Budaya asing pun dengan mudah masuk ke kehidupan kita, termasuk melalui platform digital seperti media sosial, film, dan musik. Hal ini tentu saja membawa dampak positif seperti membuka wawasan dan memperkaya pengetahuan kita, namun di sisi lain, akulturasi budaya asing ini juga menimbulkan kekhawatiran terutama bagi kelestarian bahasa di daerah kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Baik, kita akan bahas bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten di episode spesial kali ini. Oke, mari kita mulai. Bagaimana menurut pandangan kalian tentang akulturasi budaya asing dan dampaknya pada bahasa daerah di kalangan Gen Z? Kalau menurut aku sih, akulturasi bahasa asing itu kayak membuka jendela ke dunia lain. Bayangin aja deh, kalau kalian bisa ngerti budaya, tradisi, dan cara hidup orang lain. Kayak kalian ngobrol langsung sama mereka, ngerasain gimana sih jadi orang di negara lain. Pasti keren kan? Lebih dari itu juga, akulturasi bahasa asing juga ngebantu kalian ngerti diri sendiri lebih baik. Kalian bakal ngelihat budaya kalian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan kalian juga pasti bakal lebih menghargai kekayaan budaya kalian sendiri. Contohnya nih, kalian belajar bahasa Jepang. Kalian jadi bisa baca manga dan nonton anime tanpa subtitle. Kalian juga bisa ngerti langsung sama orang Jepang. Nah, ngelihat langsung juga gimana sih budaya mereka. Kalian bakal ngerti gimana orang Jepang ngelihat dunia dan kalian bakal lebih menghargai budaya kalian sendiri. Tapi gini, bahasa asing yang berlebihan, terutama di kalangan anak muda, dapat memicu rasa minder dan tidak bangga terhadap bahasa daerah, yaitu bahasa Indonesia. Contohnya gini deh, anak-anak lebih memilih berbicara bahasa asing dengan teman sebaya daripada bahasa Indonesia dengan orang tua di rumah. Jadi, remaja menggunakan bahasa yang dicampur dengan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia menjadi tidak baku dan tidak terkesan tidak keren. Tapi kan menurut aku, penggabungan bahasa bisa disebut juga pembelajaran awal dalam memahami bahasa asing, yaitu dengan menambah kosakata baru. Jadi, dengan jago bahasa asing, itu kayak punya superpower di dunia global. Bayangin deh, ngobrol sama bule di bandara, order makanan di luar negeri, atau ngelamar kerja di perusahaan internasional. Semuanya jadi gampang kan? Bener kan, kalau kita bisa ngerti omongan mereka, dan mereka ngerti omongan kita. Lagian, jago bahasa asing juga bisa bikin kita lebih open-minded. Kita bisa ngerti gimana orang luar ngelihat sesuatu dan budaya mereka kayak apa. Kalau aku sih kurang setuju karena penggabungan bahasa seperti banyak anak-anak sekarang yang merasa lebih percaya diri dan gaul jika menggunakan bahasa campur tersebut. Ini jelas akan mengurangi kekaedahan dan keabsahan akan bahasa yang seharusnya menjadi bahasa yang harus dilestarikan. Generasi Gen Z yang selalu merasa dirinya ketertinggalan akan bahasa gaul di kalangan mereka cenderung akan menghilangkan eksistensi bahasa sendiri. Sering pakai bahasa asing, lama-lama bahasa gaul generasi Gen Z juga akan berubah, malahan jadi aneh dan gak nyambung kalau dipakai sama orang lain. Pakai bahasa asing terus-terusan bikin lupa bahasa Indonesia sendiri. Bahasa gaul juga sekarang gak jelas asalnya dari mana, mending lestarikan bahasa Indonesia aja. Terus, akulturasi budaya juga dapat mengalami perubahan atau pengganti-gantian nilai dan norma budaya yang dapat mengakibatkan pengubahan atau pergantian bahasa asli dengan bahasa asing. Akulturasi budaya juga dapat menimbulkan konflik identitas loh, yang dapat menyebabkan penerimaan unsur budaya baru yang dominan, dapat membuat masyarakat kehilangan kebiasaan, tradisi, dan bahasa asli mereka. Yang paling penting, akulturasi budaya juga dapat meninggalkan budaya yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, yang dapat mengurangi rasa nasionalisme dan bangga pada bangsa sendiri. Tapi kan dengan adanya akulturasi bahasa asing, bukan cuma bisa buat ngobrol doang loh, tapi juga bikin kita makin paham budaya dunia. Coba deh kalian perhatiin film atau serial dari negara lain, pasti kalian bakal nemuin banyak istilah baru yang gak ada di bahasa Indonesia. Terus kalian juga bisa belajar tentang kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya mereka. Contohnya,
Di Jepang, orang biasa menyapa dengan membungkuk. Di Korea, orang menggunakan sumpit. Di Thailand, orang sering mengucapkan kata wai untuk menunjukkan rasa hormat. Semakin banyak bahasa asing yang kalian pelajari, semakin banyak pula budaya dunia yang bisa kalian pahami. Bukan cuma itu, belajar bahasa asing juga bisa bikin kalian makin pintar dan kreatif, membuka peluang baru dalam pekerjaan dan pendidikan, dan bikin kalian lebih percaya diri saat traveling ke luar negeri. Oke, rupanya sudah cukup perbincangan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode Bincang Bahasa tentang akulturasi budaya asing dan dampaknya pada bahasa daerah di kalangan Gen Z. Diskusi hari ini telah membuka wawasan kita tentang berbagai perspektif dan sudut pandang mengenai fenomena ini. Kita telah belajar bahwa akulturasi budaya asing di era digital tak terhindarkan. Namun, bukan berarti kita harus mengabaikan bahasa daerah. Gen Z memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian bahasa daerah dengan tetap menggunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung berbagai upaya pelestarian. Platform digital dapat menjadi peluang untuk melestarikan bahasa daerah, bukan hanya menjadi ancaman. Dan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Mari kita jadikan diskusi hari ini sebagai titik awal untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu gunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas. Dukung kreator konten yang menggunakan bahasa daerah dalam karyanya. Ikuti kegiatan dan program yang diselenggarakan untuk melestarikan bahasa daerah. Belajar bahasa daerah jika belum menguasainya, dan ajak orang lain untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Ingatlah, bahasa daerah adalah identitas dan kekayaan budaya bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan bersama. Terima kasih sekali lagi karena telah mendengarkan Bincang Bahasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.